Rapat, rapat, dan rapat. Meeting, meeting, dan meeting. Itu adalah salah satu pembunuh produktivitas tertinggi di kantor. Manager and meetings. Meeting itu bisa jadi sangat-sangat tidak efektif dan sangat-sangat tidak produktif, sangat-sangat menguras energi banyak orang di kantor. Bayangkan meeting dengan 20 orang misalnya selama 3 jam. Itu bukan 3 jam, tapi 20 jam kali 20 orang kali 3 jam. Artinya 60 jam terbuang. Kebayang nggak gaji per jam orang berapa? Kehilangan waktu potensial yang sebenarnya bisa digunakan untuk mengerjakan yang lain dan seterusnya. Belum lagi kalau meetingnya meeting evaluasi, dimana kerjanya cuma nyalahin orang, nyari siapa yang salah, kemudian kayak evaluasi lagi. Hawanya sangat-sangat negatif, energinya sangat-sangat tidak menyenangkan. Suasana kantor pun tidak bisa berjalan begitu baik setelah itu. Orang masih ingat apa yang dikatakan di meeting. Tidak berarti ketika kita nggak setuju sama orang atau kita nggak suka sama orang, habis dari ruang meeting selesai, mereka masih mengingatnya untuk waktu yang lama. Berikut ini adalah 5 langkah untuk memastikan meeting di kantor Anda tidak hanya buang-buang waktu, tapi juga benar-benar bermanfaat bagi organisasi Anda. 1. Jangan adakan rapat kecuali benar-benar perlu. Artinya gini, kita biasanya sudah punya banyak sekali meeting mingguan, meeting harian, meeting bulanan, atau meeting departemen ini, meeting antar departemen. Tiba-tiba kayak udah jadi rutin aja, pokoknya tiap hari Rebo siang meeting A, tiap hari Jumat pagi meeting B, tiap hari Senin sore meeting C gitu. Seakan-akan udah jadi ya memang jadwal meeting gitu. Padahal sebenarnya tidak ada yang harus benar-benar dibahas. Jadi rapat tanpa tujuan yang jelas cenderung membuang waktu tim Anda. Sebelum Anda mengadakan rapat, pikirkan dulu apakah orang-orang yang akan undang itu benar-benar harus hadir di situ, atau cukup diskusi 4 mata saja. Contohnya gini, kalau memang punya masalah tentang hal ini gitu, misalnya hal ini, kemudian Anda tahu yang berhubungan atau yang bertanggung jawab atau yang in charge untuk satu hal ini adalah satu orang itu, kenapa tidak mengundang satu orang itu saja untuk bicara 2 mata, 4 mata? Ataupun kalau perlu kirimkan saja email panjang lebar agar dia juga punya waktu untuk memproses, untuk menjawabnya, tidak langsung diajak diskusi tanpa dia mempersiapkannya. Kalau kata Jeff Bezos, kalau 2 pizza itu tidak cukup, 2 pizza tidak cukup untuk dimakan oleh orang yang ikut rapat, maka peserta rapat itu terlalu banyak. Cara sederhananya adalah hilangkan rapat yang pernah ada sekarang. Semuanya hilangkan, bubarkan. Kemudian Anda akan mengingat lagi mana rapat yang benar-benar perlu, mana yang Anda kehilangan momen penting di kantor kalau rapat itu tidak diadakan. Sisanya yang Anda tidak benar-benar memerlukannya tidak perlu Anda adakan kembali. Berikutnya, Anda perlu mengirimkan undangan rapat ini beberapa hari sebelumnya beserta agenda rapat dan juga materi pembahasan dan juga yang diharapkan oleh orang yang datang dalam rapat tersebut. Artinya, jika ada rapat misalnya menentukan apakah kita mau launching produk baru dengan harga berapa. Nah, ketika kita mengundang orang misalnya dari bagian R&D, mungkin kita harapkan untuk melakukan yang namanya riset harga yang baik untuk produk ini berapa. Riset ke kompetitor, ke pasar, ke customer, dan seterusnya. Dan yang lebih menarik lagi, hasil riset sebaiknya, bahkan kalau saya bisa bilang seharusnya dikirimkan sebelum rapat dimulai kepada seluruh peserta rapat. Jadi seluruh peserta rapat sudah membaca hasil risetnya atau yang mau dipresentasikannya. Ketika rapat benar-benar semua orang sudah ada di kepalanya, mau berbicara apa, mau mengomentari apa, atau mau memberikan pendapat apa. Tapi jika misalnya kita menjaga sebuah informasi rapat sampai saat rapat, orang tidak siap dengan informasi yang didapat. Jadi misalnya tiba-tiba Anda melakukan presentasi 30 atau 40 slide. Orang bingung sebenarnya ini tentang apa, atau dia tidak punya persiapan untuk menjawabnya. Tapi kalau kita kirimkan 40 slide presentasi itu misalnya 2 hari sebelum rapat, peserta rapat bisa membacanya terlebih dahulu, dia sudah tahu bagian dia di mana, dia harus berkontribusi apa, itu akan jauh lebih baik dan rapat bisa jauh lebih efektif. Berikutnya, siapa pemimpin dari rapat itu? Pemimpin harus mengambil tanggung jawab mutlak atas rapat tersebut. Kesalahan paling sering saat rapat adalah leadership yang rendah dari pemimpin rapat, sehingga obrolan jadi ngalor ngidul kemana-mana dan susah fokus pada topik utama. Kalau ada peserta rapat yang ngomongnya terlalu lama, stoplah. Kalau ada yang belum pernah ngomong, mintalah untuk bicara. Kalau rapat mulai menyimpang dari topik, arahkan lagi ke topik. Itu akan menjadi sebuah cara agar rapat on the track. Anda juga harus set waktu, misalnya rapat ini maksimal 1 jam. Topiknya adalah 30 menit satu topik, 15 menit topik 2, 15 menit topik 3. Jadi benar-benar sesuai dengan arahan Anda sebagai pemimpin rapat. Berikutnya adalah ketika kita membahas suatu hal, biasanya terjadi konflik perbedaan pendapat antara satu orang dengan orang lainnya. Contoh misalnya liburan ke Bali misalnya, liburan atau tidak. Jadi seakan-akan untungnya ke liburan ini, enggak, itu rugi, kita buang uang dan seterusnya. Jadi seakan-akan debat terus terjadi saat rapat, misalnya contoh sederhana. Atau misalnya karyawan ini dikeluarkan atau tidak dan seterusnya. Nah, cara tersederhana untuk
menghindari konflik yang tidak perlu ini adalah ketika kita mengajukan suatu ide, kita buat set suasana rapat menjadi satu paket, satu suara. Contoh seperti ini. Misalnya idenya adalah kita mau liburan ke Bali. Kita tanya ke semua orang dulu, apa manfaat liburan ke Bali? Semua menyampaikan manfaatnya gini, manfaatnya gini, manfaatnya gini. Jadi di momen yang sama semua orang menyampaikan manfaat liburan ke Bali. Kemudian ketika misalnya sudah, kita ganti. Sekarang semua silahkan sampaikan resiko atau ruginya, atau kayak bahayanya, ataupun kayak masalahnya kalau kita liburan ke Bali di waktu yang sama. Sehingga semua orang menyampaikan juga problemnya, masalahnya, atau kekurangannya. Artinya apa? Perdebatan itu untuk ide, bukan siapa lawan siapa, tapi tentang ide. Dan semua orang satu suara ketika menyampaikan kelebihan dan satu suara ketika menyampaikan kekurangan. Sehingga ketika diambil keputusan, ini tidak berbicara tentang ide dari siapa, tapi sudah semua orang menyampaikan pendapatnya, dan saat diambil keputusan semua akan lebih senang dengan keputusan tersebut. Dan masih ada beberapa tips lainnya untuk cara memimpin rapat yang benar. Nanti kita akan bahas di video berikutnya. Terima kasih.